Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan memberikan materi tentang pendapatan nasional. Dalam materi ini kita akan mempelajari 5 subbab. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, konsep pendapatan nasional. Yang terakhir, metode perhitungan pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi, pendapatan apa yang diterima oleh masyarakat? Pendapatan baik dari sektor perekonomian maupun sektor pertanian ataupun dari sektor yang lainnya. Berikut tujuan dan manfaat dalam mempelajari pendapatan nasional. Tujuan mempelajari pendapatan nasional di sini ada 4 poin. Intinya adalah pendapatan nasional memiliki tujuan yakni untuk membantu pemerintah dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan negara. Dan manfaatnya, dari kelima poin ini bisa kita simpulkan bahwa manfaat dalam mempelajari pendapatan nasional yakni sebagai perbandingan perekonomian negara kita dengan negara yang lainnya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada 3 poin yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah investasi. Mengapa investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Dikarenakan semakin banyak investasi ataupun investor yang menginvestasikan ke negara kita, maka negara kita akan mendapatkan pendapatan yang maksimal, sehingga dapat meningkatkan pembangunan. Yang kedua adalah demand and supply. Demand and supply ini adalah permintaan maupun penawaran. Ketika permintaan dan penawaran itu seimbang, maka dapat menstabilkan pendapatan nasional. Yang ketiga adalah consumption and saving. Consumption and saving ini adalah konsumsi dan saving. Sama dengan demand and supply. Konsumsi dan saving apabila itu seimbang, maka pendapatan nasional pun akan stabil. Selanjutnya, konsep dalam pendapatan nasional. Ada beberapa konsep dalam pendapatan nasional. Di sini terdapat 6. Yang pertama adalah GDP atau singkatan dari Gross Domestic Product, yang artinya produk domestik bruto. Yang kedua, GNP. GNP merupakan Gross National Product atau disebut dengan produk nasional bruto. Selanjutnya adalah NNP, Net National Product, NNI, Net National Income, PI, Personal Income, DI, dan Disposable Income. Nah, dari kelima konsep ini memiliki perhitungan maupun pengertian tersendiri. Mari kita pelajari selanjutnya. Nah, yang pertama kita membahas tentang PDB atau GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Apa sih yang disebut dengan produk domestik bruto? Inilah pengertiannya, yakni jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah. Karena ini merupakan domestik, maka mencangkup wilayah suatu negara. Jadi bukan mencangkup wilayah satu negara. Contohnya ini adalah menganalisis jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Surabaya, contohnya seperti itu. Jadi ini hanya mencangkup wilayah tertentu. Namun sama halnya, karena ini merupakan konsep dari pendapatan nasional, ini dihitung selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa produk domestik bruto ini hanya
menghitung jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produksi di dalam batas wilayah. Jadi wilayah tertentu saja. Nah, yang kedua adalah PNB atau GNP, singkatan dari Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, yang pengertiannya adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, ini bisa digarisbawahi. Kalau nasional berarti seluruh nilai produk jasa maupun barang yang dihasilkan masyarakat, tapi ini mencangkup satu negara, mencangkup suatu negara. Jadi berbeda dengan GDP tadi. Kalau GDP itu adalah hanya domestik wilayah tertentu saja, tapi kalau GNP ini wilayahnya cangkupannya lebih luas, karena ini mencangkup seluruh nilai produk maupun jasa suatu negara. Dan ini karena pendapatan nasional, maka dalam periode tertentu ini terhitung dalam 1 tahun. Nah, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara ya, bukan wilayah. Kalau wilayah GDP, kalau negara itu adalah GNP, yang baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berikut yang di bawah ini adalah rumusnya. Rumus dari GNP itu sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Nah, gitu ya. Selanjutnya, konsep yang ketiga dalam pendapatan nasional itu adalah NNP atau singkatan dari Net National Product. Net National Product merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan. Penyusutan ini merupakan depresiasi ya. Kalau ada soal bukan soal tersebut tidak menjelaskan penyusutan, tapi menjelaskan kalimat lain yaitu depresiasi, maka itu sama halnya dengan penyusutan, istilahnya saja yang berbeda. Setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Jadi rumus dari NNP atau Net National Product ini adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ya. Oke, dihafalkan ya nak ya. Selanjutnya konsep yang keempat adalah NNI. NNI atau bisa disebut dengan Net National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak. Jadi NNI itu seluruh penerimaan, tapi setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, ini rumusnya NNI sama dengan NNP. Jadi kalian kalau ingin mencari NNP, kalau ingin mencari NNP maka harus mencari NNI terlebih dahulu. Kalau ingin mencari NNI maka harus mencari NNP terlebih dahulu maupun mencari GNP terlebih dahulu. Ingat ya, rumusnya NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya adalah PI, personal income. Personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Karena ini adalah personal, maka ini adalah personal itu yang diterima langsung oleh masyarakat. Itu ya. Setelah dikurangi oleh laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Rumusnya adalah ini. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuransi ditambah pajak perseorangan ditambah iuran jaminan sosial, gitu ya. Ini Ustazah kasih tahu. Contohnya ketika ada soal namun dalam soal itu tidak semuanya ada. Contohnya transfer payment ada, NNI ada, tapi tidak ada iuran asuransi ataupun iuran jaminan sosial di antara salah satu ini, maka tidak usah dihitung. Dari itu ya.
dan dijumlah terlebih dahulu baru dikurangi. Jadi NNI ditambah transfer payment dulu, dijumlahkan dulu, dan laba ditahan dijumlahkan iuran asuransi, pajak perseorangan, dan iuran jaminan sosial. Baru setelah ketemu sudah dijumlahkan maka dikurangi. Begitu ya nak ya. Selanjutnya adalah disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan. Nah, yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Penerimanya siapa? Ya masyarakat. Nah, seperti itu. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Berarti kalau mencari DI, maka kalian harus menghitung PI dulu. Rumusnya PI itu apa? Ya tadi. Nah, kalau kalian ingin mencari PI, maka harus mencari NNI dulu. Seperti itu. Jadi ini konsepnya dalam pendapatan nasional harus berurutan, ya. Yang pertama tadi itu adalah GDP, setelah itu GNP. Saya ulangi ya. Yang pertama tadi itu adalah GDP. Nah, setelah itu GNP. Nah, GNP memiliki rumus yaitu GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Nah, ini rumusnya. Setelah itu, kalau kalian mencari NNP, maka kalian harus mencari GNP terlebih dahulu. Gitu ya. Rumusnya NNP adalah GNP dikurangi penyusutan gitu. Kalau kalian disuruh mencari NNI, maka harus mencari NNP terlebih dahulu. Jadi harus berkesinambungan. GNP, NNP, terus NNI. Selanjutnya adalah PI. Setelah PI itu DI. Terakhir ini adalah DI, disposable income. Oke. Ini adalah istilah-istilahnya. Transfer perusahaan atau tadi yang sebenarnya transfer payment itu meliputi suatu pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa atau bantuan terhadap lembaga sosial. Nah, ini transfer perusahaan itu karena tidak memperoleh balas jasa, maka dia tidak mendapatkan keuntungan. Masa kepada lembaga sosial kita harus mencari keuntungan? Tidak kan? Nah, itu. Terus pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu apabila oleh pembayar pajak beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, pajak tidak langsung itu apa sih Ustazah? Ya ini. Apabila ketika membayar pajak itu beban pajak dapat dialihkan ke pihak lain, itu pajak tidak langsung karena dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya adalah subsidi perusahaan. Kan tadi ini ada di rumusnya NNI sepertinya. Nah, itu. Subsidi perusahaan yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya, namun dari kepentingannya perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Nah, seperti ini. Subsidi perusahaan itu adalah bantuan. Namanya subsidi itu kan bantuan. Bantuan dari siapa? Bantuan dari pemerintah untuk perusahaan itu yang sedang mengalami kesulitan atau mengalami akan bangkrut usahanya. Namun dari kepentingannya perusahaan itu harus dipertahankan. Mungkin contohnya itu adalah perusahaan dalam sektor infrastruktur maupun perusahaan dalam sektor pangan seperti itu. Selanjutnya itu adalah penyusutan. Nah, ini tadi penyusutan atau bisa dikatakan dengan depresiasi. Yang dimaksud penyusutan itu apa sih? Nah, penyusutan itu adalah penyusutan perusahaan terhadap bangunan. Jadi penyusutan itu hilangnya, habisnya barang. Contohnya mesin-mesin itu kan pasti ada masanya dia akan rusak. Nah, itu adalah penyusutan. Nah, mesin-mesin dan perlengkapannya termasuk kerusakan akibat tetap perusahaan yang tidak terduga. Jadi barang itu dapat menyusut. Menyusutnya karena apa? Yaitu barang itu setiap tahun ataupun mesin setiap tahunnya itu akan rusak, akan mengalami akan mengalami penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas itu disebut dengan penyusutan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kita sampai sini dulu materi kita. Selanjutnya akan Ustazah beri materi tentang bagaimana cara menghitung konsep-konsep pendapatan nasional yang kita pelajari tadi. Terima kasih.